Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Agustiana dari Ekonomi Pembangunan. Saya Deti Kurniati dari Ekonomi Pembangunan. Saya Redin Triwahyuni dari Ekonomi Pembangunan. Kami dari tim delegasi Universitas Profesor Dr. Hazairi Sarjana Hukum Bengkulu. PT Itamara Noraya Tbk atau disebut dengan IRA didirikan pada tanggal 30 November 1989. Perusahaan ini bergerak dalam bidang perdagangan besar, alat laboratorium, kesehatan, dan kedokteran. Perusahaan ini mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 22 Juli 2002 yang berkantor pusat dialamatkan di MT Haryono Square Lantai 1 Unit 1 Jalan Oto Iskandar Dinata Raya nomor 390 Jakarta Timur. PT Itamara Noraya Tbk adalah perusahaan pabrik di bidang kesehatan yang bergerak mengedepankan peralatan dan perlengkapan medis berteknologi tinggi sejak awal tahun 2000. Komitmen PT Itamara Noraya adalah menjadi penyedia layanan kesehatan yang paling handal dan selalu berorientasi pada pelanggan Indonesia. PT Itamara Noraya Tbk resmi melantai di Bursa Efek Indonesia pada Selasa 15 Oktober 2019. Itamara Noraya Tbk menjadi perusahaan yang menggelar Initial Public Offering ke-41 sepanjang 2019 dan menjadi perusahaan ke-655 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Pada tanggal 30 September 2019, IRA memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan IPO atau penawaran umum saham perdana kepada masyarakat sebanyak 400 juta saham baru dengan nilai nominal Rp50 per saham dengan harga penawaran Rp374 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada 15 Oktober 2019. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 22 Juli 2002. Perusahaan mendistribusikan produk-produk dari beberapa prinsipal besar yaitu Analgesic Auto, Disable Strength, Abbott Diagnostics, dan yang lainnya. Selama pandemi COVID-19, IRA berkontribusi memenuhi kebutuhan alat kesehatan seperti produk swab antigen tes milik Abbott dengan merek Panbio. Selama masa pandemi COVID-19, IRA meraih lonjakan penjualan produk swab antigen tes. Manajemen IRA menyebut produk ini sebagai kontributor utama peningkatan kinerja IRA di sepanjang 2020. Pratoto mengungkapkan di sepanjang tahun 2020, IRA mampu meraih pertumbuhan pendapatan di kisaran 90% sampai 95% dibandingkan pendapatan tahun 2019 yang tercatat sebesar 281,8 miliar. Ini berarti pendapatan IRA di tahun lalu berkisar 540 miliar sampai 550 miliar. Lonjakan pendapatan tersebut ikut membuat perolehan laba bersih perusahaan juga meningkat signifikan. PT Kimia Farma Tbk. Kimia Farma adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda tahun 1817. Berdasarkan kebijaksanaan nasionalisasi atas eks perusahaan Belanda di masa awal kemerdekaan pada tahun 1958, pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi PNF. Pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi PNF atau Perusahaan Negara Farmasi. Bhinneka Kimia Farma. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1971, bentuk badan hukum PNF diubah menjadi Perseroan Terbatas sehingga nama perusahaan berubah menjadi PT Kimia Farma atau Persero. Mencatatkan saham perdana untuk public IPO pada tanggal 4 Juli 2001 dengan kode emiten KAEF dan komposisi saham 90,025% milik pemerintah dan 9,975% milik publik. Melalui proses imbreng yang dilaksanakan pemerintah Republik Indonesia pada 28 Februari 2020, kepemilikan saham Rp4.999.969.999 saham seri B dialihkan kepada PT Bio Farma. Perseroan telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Sekarang, kedua bursa telah merger dan kini bernama Bursa Efek Indonesia.
Berbekal pengalaman selama puluhan tahun, perseroan telah berkembang menjadi perusahaan dengan pelayanan kesehatan terintegrasi di Indonesia. Perseroan kian diperhitungkan kiprahnya dalam pengembangan dan pembangunan bangsa, khususnya pembangunan kesehatan masyarakat Indonesia. Produk yang dihasilkan oleh PT Kimia Farma yaitu ada berupa produk etikal dan generik. Produk generik yaitu jenis obat yang memiliki kesamaan kandungan bahan aktif dengan obat paten. Juga dalam hal kegunaan maupun formulasinya, kesamaan lainnya mencakup kekuatan dosis, kualitas, dan keamanan produk bagi pemakainya. Produk etikal yaitu obat yang harus diperoleh dengan resep dokter dan hanya bisa dibeli di apotek. Untuk masalah yang pernah dihadapi oleh PT Kimia Farma Tbk yaitu ada temuan ganjil dalam pemeriksaan rapid antigen di Bandara Internasional di Sumatera Utara. Pada saat itu, saham PT Kimia Farma Tbk menguat selama sepekan pada 26 sampai 30 April 2021. Penguatan saham KAEF bahkan terjadi setelah terbongkarnya kasus pemakaian alat antigen bekas di Bandara Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Mengutip data RTI, saham PT Kimia Farma Tbk naik 1,45% ke posisi Rp2.800 per saham selama sepekan, tepatnya pada 26 sampai 30 April 2021. Saham KAEF berada di kisaran Rp2.590 sampai Rp2.950 selama sepekan. Total frekuensi perdagangan saham 11.476 kali dengan nilai transaksi Rp61,6 miliar. Mengutip data RTI, saham KAEF pada pekan lalu bergerak di zona merah selama 1 hari perdagangan saham sebelum kasus pemakaian alat antigen terbongkar. Saham KAEF melemah tepatnya pada 26 April 2021. Saham KAEF turun 5,43% ke posisi Rp2.610 per saham. Dari grafik tersebut, saham PT Kimia Farma Tbk KAEF merosot pada sesi pertama perdagangan pada tanggal 19 bulan 7 2021. Tekanan terhadap saham KAEF itu terjadi di tengah laju indeks harga saham gabungan yang melemah dan vaksinasi gotong royong individu atau vaksinasi berbayar yang dibatalkan pada pekan lalu. Mengutip data RTI, pada penutupan perdagangan saham sesi pertama, saham KAEF melemah 6,45% ke posisi Rp3.190 per saham. Sempat dibuka naik 10 poin ke posisi Rp3.420 per saham. Pada sesi pertama, saham KAEF berada di level tertinggi Rp3.420 dan terendah Rp3.180 per saham. Total frekuensi perdagangan saham KAEF sebanyak 7.040 kali dengan volume perdagangan 143.820. Nilai transaksi harian Rp46,3 miliar. Sementara itu, laju IHSG melemah sepanjang sesi pertama. IHSG turun 0,67% ke posisi 6.031 per saham. IHSG berada di level tertinggi 6.063 dan terendah 6.027. Sebanyak 302 saham melemah sehingga menekan IHSG. 169 saham menguat dan 151 saham diam di tempat. Total frekuensi perdagangan 725.609 kali dengan volume perdagangan 12,4 miliar saham. Nilai transaksi harian saham 5,6 triliun rupiah. Investor asing beli saham 107,90 miliar rupiah. Posisi dolar Amerika Serikat terhadap rupiah di kisaran 14,492. Kesimpulan dari presentasi yang kami sampaikan yaitu IRA sahamnya layak untuk dibeli karena pertama, tender swapnya bagus, yang kedua, kondisi pandemi yang terus meningkat, serta yang ketiga, mempunyai varian baru COVID. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.